Selamat datang di podcast kelompok KKN VDR 054. Podcast hari ini itu dilatar belakangi oleh hasil survei yang sudah dilakukan oleh kelompok 054 di Desa Sumberingin Kidul, Kecamatan Munut, Kabupaten Tulungagung, di mana para pelaku usaha di sana itu belum mengenal yang namanya brand atau branding. Padahal brand dan branding itu merupakan hal terpenting dalam suatu usaha. Nah, jadi untuk hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Denny Yudiantoro. Beliau merupakan salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Tulungagung dan merupakan salah satu penggiat UMKM di Kabupaten Tulungagung. Selamat datang Bapak Denny. Selamat datang, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, jadi terima kasih sebelumnya saya mengucapkan luar biasa appreciate bagi KKN 54 yang telah memberi kesempatan saya untuk sharing-sharing di sini gitu. Harapannya mungkin apa yang saya sampaikan nanti bisa memberikan sedikit manfaat atau mungkin memberikan kontribusi positif bagi pelaku usaha yang ada di tempat kelompok 54 melakukan KKN. Terima kasih Mbak. Ya, sebelumnya kan banyak yang belum mengenal siapa sih Bapak Denny itu. Nah, silakan Bapak mulai dari latar belakang pendidikan dan kesibukannya sekarang ini. Oke, jadi saya S1-nya Administrasi Publik Brawijaya. Saya lulus tahun 2006, kemudian saya ngambil lagi S1 di STKIP PGRI dengan pendidikan bahasa Inggris. Saya lulus 2010. Saya S2 saya ada di Uniska. Saya ngambil Magister Manajemen dan S3 saya di Universitas Merdeka Malang. Nah, itu adalah pengalaman pendidikan saya. Untuk pengalaman pekerjaan saya, jadi saya sudah kerja Mbak, sejak SMA itu saya sudah bekerja. Sejak SMA saya sudah jualan bunga gitu kan, mencoba menjadi seorang pebisnis, sampai saya kuliah S1 pun saya sudah kerja. 2006 ketika saya selesai kumpre, saya mendapat kesempatan pertama untuk bekerja di salah satu perusahaan terbesar di dunia, di Shell Petroleum Crude Oil di Singapura. Jadi hampir 1 tahun saya tinggal di Singapura. Kemudian 2006 akhir saya balik, saya langsung mendapatkan kerjaan di MNC Finance, salah satu perusahaan finance. Dulu namanya Bakti Finance, itu adalah kepunyaan MNC Group, dan saya fokus di UMKM. Jadi saya mendampingi pelaku usaha dalam menganalisa kelayakan usaha dan kelayakan kredit mereka. Di MNC saya hampir 1 tahun, 2007 saya pindah ke Federal International Finance, salah satu perusahaan pembiayaan punyanya Astra. Jadi Astra itu tidak hanya mengembangkan otomotif, Astra juga mengembangkan yang namanya pertanian, agribisnis, dan juga keuangan. Saya bekerja di anak perusahaan Astra di bidang keuangannya. 1 tahun saya di Federal International Finance, bagian dari Astra Group, sampai di 2008. 2008 saya pindah ke WUM Finance, salah satu perusahaan, anak perusahaan Maybank. Jadi Maybank itu adalah bank terbesar di Malaysia. Saya bekerja di sana sebagai marketing officer juga. 2008 ke 2009 awal saya keluar dari WUM Finance, saya pindah ke Bank Rakyat Indonesia, ke BRI. Sampai 2019 saya keluar dari BRI. Jadi total saya ada 14 tahun saya menjadi marketing. Dan baru saya masuk ke kampus untuk sedikit berbagi ilmu-ilmu saya kepada mahasiswa. Bagaimana strategi kita mendekati pelanggan, bagaimana strategi kita mempertahankan pelanggan, dan yang paling penting adalah bagaimana inovasi-inovasi kita untuk tetap dekat dengan pelanggan, dan juga bagaimana menciptakan pelanggan-pelanggan baru. Itu yang paling penting dan harus diadopsi oleh pelaku usaha, Mbak. Jadi dari selesai marketing itu langsung ke IAIN atau gimana Pak? Jadi saya 2019 saya masuk ke IAIN, tetapi sebelumnya saya juga pernah ngajar di beberapa kampus gitu. Saya juga dosen luar biasa di STT Cahaya Solar Kediri, saya juga pernah ngajar di Unisba Blitar gitu. Saya juga pernah mengajar di Gajah Mada Institute gitu kan. Jadi saya berusaha bahwa belajar itu tidak sampai kapan kita belajar, tapi sampai mati pun kita harus belajar. Bahkan dalam Islam dijelaskan bahwa dari buayan sampai liang lahat kita harus belajar gitu kan. Makanya belajar itu tidak mengenal waktu. Bahkan pelaku usaha UMKM pun saat ini juga harus belajar. Ingat bahwa belajar itu tidak hanya dari buku, ingat belajar itu tidak hanya dari guru, kita bisa belajar dari media apapun. Salah satunya nanti YouTube ini juga bisa sebagai sarana belajar bagaimana pelaku usaha bisa survive di tengah kondisi pandemi saat ini. Itu yang paling penting Mbak ya. Ya kan? Nah, jadi itu yang paling penting. Kalau Mbaknya kira-kira setelah ini ingin jadi apa kira-kira? Pebisnis kah atau pengusaha kah gitu kira-kira? Kalau saya usaha sebenarnya Pak, dari dulu sudah mulai merintis, cuma iya terkendala pandemi juga. Terus masih sekolah juga, jadi belum maksimal. Ya saya bilang kalau boleh berselera itu ya hidup itu memang banyak ujian Mbak. Kalau banyak
saweran dangdutan gitu kan. Kalau banyak cucian namanya laundryan gitu kan. Makanya ya kita harus menghadapi semuanya, kita tetap optimis, harus tetap positive thinking sama Tuhan. Itu yang paling penting. Positive thinking, kemudian positive planning dan positive action, hasilnya pasti positive result gitu kan. Itu hal yang luar biasa seperti itu. Baik, kita langsung masuk ke tema hari ini ya Pak. Oh iya, Tema monggo kita silakan. hari ini mengenai strategi branding guna memaksimalkan produk UMKM. Nah, apa sih Pak itu brand dan apa itu branding? Di masyarakat sekitar kan kita mengenalnya brand itu logo, nama kayak gitu kan. Merek. Iya, sebenarnya yang betul itu seperti apa? Jadi memang ketika ngomong brand sama branding itu ya bedanya tuh cuma ditambahi ing aja gitu kan. Tapi intinya itu berbeda gitu kan. Jadi orang jangan menganggap bahwa ing itu memiliki makna yang sama, tidak. Brand itu adalah merek, logo. Jadi yang membedakan produk Anda dengan produk lain. Misalkan air minum punya brand apa banyak kan. Nah, kalau branding itu bagaimana kita membuat produk kita itu dikenal oleh masyarakat. Bagaimana kita bisa menciptakan produk kita bisa viral gitu kan. Saya bilang sekarang eranya adalah ya mohon maaf itu viral aidin wal faizin gitu kan. Bagaimana kita bisa membuat produk kita itu viral, dikenal banyak orang dan endingnya kita pasti nanti ke omset penjualan. Makanya bagaimana strategi branding kita tepat. Makanya dalam istilah marketing itu ada yang namanya brainstorm, brand wash gitu kan. Bagaimana kita mencuci otak-otak para calon pembeli kita dengan merek kita. Contohnya seperti ini. Anda kalau misalkan Anda disuruh orang tua Anda beli yang namanya pompa air gitu kan. Saya yakin bahwa mungkin pemirsa di YouTube, mungkin mohon maaf Mbak siapa saya lupa. Mbak Dia gitu kan, mohon maaf. Kalau seusia saya itu memang kebanyakan pikiran Mbak gitu. Jadi menghafal nama orang itu susah gitu kan. Jadi kalau Mbak Dia disuruh orang tuanya pergi ke toko elektronik misalkan, membeli pompa air. Saya yakin 100% pasti Mbak Dia bilangnya gini, Mbak mau beli Sanyo gitu kan. Iya, benar. Itulah yang memang orang sudah brand itu udah masuk di otak-otak orang gitu kan. Di angan-angan para calon pembeli. Padahal ada yang namanya Shimizu, Polytron, Sharp, macam-macam pompa air. Nah, itulah bagaimana ketika brand itu sudah melekat di otak kita, orang itu akan mudah mengingat produk kita. Contohnya kalau kita mau beli air minum, meskipun tidak ada sponsornya ini kan, nah, ketika beli air minum, Anda pasti bilang, beli Aqua lah gitu kan. Kenapa? Karena brand itu sudah menancap di otak mereka. Nah, bagaimana strategi brand itu bisa menancap di otak para pelanggan kita, itulah namanya strategi branding. Perusahaan itu melakukan berbagai strategi untuk memperkenalkan produk mereka pada pelanggan. Begitu kalau dulu sebelum era digital, kita terkenal dengan yang namanya iklan di baliho, di radio, kemudian setiap produk memiliki jingle lagu, itu adalah strategi branding. Bagaimana produk itu bisa diingat sama orang. Bagaimana produk itu bisa melekat sama otaknya calon pembeli. Kenapa? Ketika produk itu sudah melekat di otaknya calon pembeli, ya pembeli itu tinggal menggiring aja. Nah, seperti itu. Jadi memang brand itu penting dan branding itu juga penting. Brand itu merek, branding itu bagaimana caranya kita memperkenalkan merek kepada calon pelanggan kita. Jadi seperti itu paling tidak istilahnya. Dua-duanya penting ya Pak? Penting sekali. Iya. Baik, kemudian apa sih pentingnya branding bagi pelaku usaha UMKM? Oke, jadi apa sih pentingnya branding? Saat ini kita ngomong yang namanya eranya adalah era digital, Mbak. Saya yakin jenengan punya handphone, teman-teman di sini peserta KKN, pemirsa di rumah juga punya yang namanya gawe, namanya smartphone. Sekarang tidak ada yang tidak punya handphone. Bahkan handphone saya bilang kebutuhan primer. Kalau dulu kebutuhan primer itu saya SMP, sandang, pangan, papan. Sekarang sandang, pangan, papan, ces-cesan, power bank, pulsa, itu kebutuhan primer gitu kan. Itu kebutuhan primer, semuanya membutuhkan itu. Nah, kita tahu bahwa ketika kita punya smartphone itu, punya handphone, kita jangan hanya menggunakan untuk kepentingan yang konsumtif. Bagaimana kita menggunakannya untuk kepentingan yang produktif. Ya, jangan hanya digunakan untuk lihat drama Korea gitu kan, melihat sinetron Ikatan Cinta gitu kan. Kadang saya itu ketawa gitu sama istri saya gitu di rumah, malamnya udah ngelihat Ikatan Cinta, paginya masih diulang di handphone gitu kan. Itu adalah hal yang memang tidak produktif saya pikir. Kenapa? Handphone itu bisa digunakan sebagai alat kita untuk membranding. Bagaimana caranya? Anda kenalkan produk Anda. Kalau Anda punya produk, Anda punya WA, pasang di story WA Anda. Setiap hari pajang gitu kan. Entah itu orang yang lihat bosan atau enggak masalah. Anda punya Facebook, pajang produk Anda di Facebook, Instagram. Kalau perlu di TikTok bisnis kita masuk. Jadi saya pun menganalikan seperti ini, Mbak. Saya tanya ke jenengan, ketika Anda mancing misalkan, meskipun Anda nggak hobi mancing mungkin ya, yang laki-laki mungkin hobi mancing, Anda mancing pakai 1 kail, dengan pakai 10 kail, kira-kira peluangnya lebih banyak mana? 10 kail. Makanya dari itu gitu kan. Rezeki itu udah disiapkan sama Tuhan.
Tinggal bagaimana cara kita menjemputnya. Kalau Anda menjemput dengan cara yang tepat, ya Anda akan cepat sampai pada rezeki yang disiapkan Tuhan. Karena dalam Islam itu tidak ada yang namanya mencari rezeki. Yang ada adalah menjemput rezeki. Jadi ketika Anda menjemput rezeki Anda dengan cepat dan tepat, dengan cara kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja cerdas, ya insya Allah kita akan tercapai. Bagaimana caranya? Salah satunya gunakan semua media untuk menunjukkan produk Anda. Itulah pentingnya branding. Ketika Anda menunjukkan produk Anda di semua marketplace, semua media sosial, kalau perlu Anda memberikan insentif pada kawan-kawan Anda, dolen produkku, Anda jual 10, tak kasih harga 8. Itu adalah strategi branding kita. Kita memperkenalkan produk ke siapapun. Ya insya Allah ketika kita berikhtiar dengan cara yang luar biasa banyak, ya Tuhan itu akan memberikan rezeki. Saya ada satu filosofi gitu kan. Mungkin teman-teman di sini pernah lihat yang namanya binatang cicak. Cicak itu binatang yang mungkin kalau saya merasa kok cicak nggak komplain ya gitu kan sama Tuhan gitu kan. Cicak itu binatang yang merayap menempel di dinding, tapi Tuhan itu mendesain cicak itu makanannya adalah binatang yang terbang gitu kan. Iya. Nyamuk, serangga terbang ya kan Mbak. Iya. Apakah cicak komplain? Enggak, saya rasa karena cicak nggak ada yang demo gitu Mbak ya. Bahwa spanduk itu juga nggak ada gitu kan. Cicak juga tidak pernah frustasi, nyatanya juga nggak ada cicak gantung diri gitu kan. Paling cicak matinya kecepit pintu gitu kan. Kenapa kok seperti itu? Karena satu, cicak itu adalah binatang yang qanaah, nrimo ing pandum. Dia syukuri, dia tetap berkarya. Bagaimana caranya berikhtiarnya cicak? Ya merayap di dinding, kayak lagu cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Dia merayap aja di dinding. Ketika kita berupaya, Tuhan itu akan memberi rezeki. Sama dengan pelaku usaha, pelaku UMKM yang saat ini terkena dampak corona. Ya tetap kita berupaya, berkreasi, tunjukkan semua produk Anda kepada masyarakat. Itulah cara kita branding yang tepat. Jadi kita nggak usah belajar banyak sekali teori-teori branding, simple gitu kan. Anda tunjukkan produk Anda kepada siapapun, kuncinya kalau menjadi pebisnis, banyak-banyak makan jangan bung gitu kan. Bingung nggak ya? Kenapa kok harus banyak makan jangan bung? Ya supaya kita bisa menjadi rai gedek gitu kan. Kenapa kita kok rai gedek? Rai gedek itu kan istilah Jawa kan. Kita nggak punya malu ya. Kenapa kita harus malu menunjukkan produk kita? Kita jualan secara halal, kita menunjukkan produk kita kepada siapapun dengan halal. Kalau mereka nggak beli ya alhamdulillah, juga mereka beli juga alhamdulillah gitu kan. Yang penting kita berupaya. Entah itu nanti endingnya bagaimana, yang penting dalam istilah quotes today gitu, quote hari ini, man purpose God dispose. Manusia berupaya, Tuhan yang menetapkan. Ya, benar. Nah, bener kan Mbak ya? Benar. Iya gitu kan. Jadi ya itulah upaya kita seperti itu Mbak. Cuma kan kendalanya kalau orang tua nggak mengerti tentang digital ya Pak. Oke, jadi saat ini tuh saya juga menjadi pendamping 3 komunitas UMKM, Mbak. Jadi saya menjadi pendamping Wirausaha Muda Tulungagung, kemudian saya juga menjadi pendamping Sahabat UMKM, saya juga menjadi pendamping Forkom UMKM. Jadi ada 3 komunitas di Tulungagung yang saya dampingi. Termasuk saya juga ikut sering nimbrung sama beberapa komunitas yang lain seperti HIPMI Tulungagung dan sebagainya. Jadi saya selalu bilang bahwa peran anak muda, peran milenial itu sangat penting dalam kita menjual produk. Peran anak muda, peran milenial itu sangat penting bagaimana kita menunjukkan produk kita pada masyarakat. Caranya bagaimana? Saya pernah punya ide, yaitu di akhir 2019, saya punya ide bahwa saya harus berkontribusi pada UMKM. Strategi saya lakukan apa? Saya sebagai seorang dosen, saya sebagai seorang bagian dari perguruan tinggi, saya ini memiliki tugas atau kewajiban untuk melakukan pengabdian pada masyarakat. Kemudian saya ajak 352 mahasiswa MBS untuk terjun ke lapangan gitu kan. Ya mungkin yang di sini mahasiswa MBS pernah ikut kalau sekarang semester 6 ya. Iya. Semester 6 berarti dulu semester 4 itu pernah saya ajak mereka, saya sebar di pelaku usaha. Ada sekitar 60 titik pelaku usaha yang kita tempatkan mahasiswa. Tujuannya supaya apa? Pertama, mereka membantu para pelaku usaha untuk 3G. Go modern, go digital, dan go online. Kenapa? 3 hal ini yang bisa anak muda, milenial. Orang tua itu kalau usianya 40, mereka udah nggak bisa ngambil foto yang bagus gitu kan. Kalau anak muda seperti ini tadi, wow, bisa nyeting gambarnya dari mana gitu kan, bisa ngontrol pencahayaannya. Anak muda itu kreatif. Nah, kemudian bagaimana go modern? Anak muda itu desain covernya bagus. Yang namanya pebisnis itu salah satu hal branding yang mungkin kita tidak pernah menyadari. Kalau Mbak semua pemirsa di rumah, pemirsa di YouTube grup KKN 54 gitu kan, kalau pernah beli tahu sama tempe kalau ke pasar, rata-rata tahu sama tempe itu kalau nggak dibungkus daun, dibungkus godong atau dibungkus plastik gitu kan. Ketika tahunya rasanya enak, kita tidak pernah tahu ini tahunya siapa ya. Iya. Padahal kalau itu di tahu itu dikasih merek atau mungkin tulisan yang kecil, itu adalah branding juga. Iya. Bagaimana itu saya tidak ada. Sehingga ketika tahunya enak, rasanya nikmat,
Orang bingung, ini beli di mana saya mau beli. Nah, itu adalah strategi yang salah. Nah, makanya anak muda itu punya ide-ide kreatif. Makanya ketika mereka mendesain cover, mendesain sampul, dan desainnya bagus, ya itu akan membantu para pelaku usaha. Nah, selama hampir 2 bulan lebih mereka di UMKM, saya tarik lagi ke kampus karena ada corona. UMKM saya tanya, saya evaluasi, ternyata mereka banyak membantu. Mahasiswa sendiri saya tanya, bagaimana perasaan Anda ketika harus kuliah di lapangan? 70% sampai 80% mereka menganggap senang. Mereka mendapat pengalaman baru, mendapat wawasan baru, karena ingat bahwa bisnis itu tidak hanya semata-mata teori, tetapi juga praktek. Sama di sini jurusannya ada jurusan biologi, kimia, mereka separuh teori, separuh praktek. Bisnis itu kalau Anda tidak praktek, hanya belajar teori itu hanya akan sebatas kata-kata indah yang berjajar rapi gitu. Iya. Tanpa kita aplikasikan. Makanya monggo Anda mencoba berbisnis gitu kan. Segala sesuatu praktek dan pengalaman itu sangat penting. Yes, gitu kan. Learning by doing itu penting. Iya. Kenapa? Kalau Anda nanti seperti anak-anak MBS itu yang saya lempar ke pelaku usaha untuk mendampingi mereka. Saya bilang sama pelaku usaha, saya bilang, Anda boleh nanya ke mahasiswa saya karena mahasiswa saya pinter-pinter. Beberapa mahasiswa, aduh Pak, jangan gitu Pak, kita beban Pak, gitu kan. Enggak. Kalau Anda tidak saya paksa gitu, Anda tidak akan belajar. Akhirnya beberapa pelaku usaha nanya, Mas ini kalau bikin ini gimana? Mas kan tidak bisa. Akhirnya mereka cari-cari di YouTube, akhirnya bisa. Dan mereka bisa sampai sekarang. Itulah learning by doing itu, ilmunya akan banyak nempel daripada Anda hanya baca buku. Oh caranya iklan di Facebook Ads gimana? Anda baca tapi Anda tidak praktek, nggak bisa. Iya. Butuh praktek. Gitu bener gitu kan? Iya, apalagi yang namanya mahasiswa kan banyak hal yang dipikirkan kan gitu kan. Jadi memang harus kita benar-benar terus keep in touch, terus latihan seperti itu Mbak. Oke. Kemudian mengenai branding, marketing, dan selling itu yang didahulukan yang mana? Branding, marketing, dan selling. Jadi memang orang sebelum menjual itu pasti produknya harus diketahui orang lain. Iya. Sebaik apapun produk Anda, sebagus apapun produk yang Anda buat, seenak apapun ketika Anda bicara yang namanya produk Anda makanan minuman, seenak apapun produk Anda, kalau orang lain tidak tahu, ya mungkin nggak sampai orang beli gitu kan. Iya. Kalau Anda bikin produk Anda taruh di rumah, tidak ada perkenalkan, ya nyuruh saya kalau beli berseloroh sampai kiamat kurang rogi ini tidak payu gitu kan. Kenapa? Karena produk Anda tidak Anda tunjukkan, karena produk Anda tidak ada yang tahu. Nah, bagaimana caranya ketika produk Anda bisa sell, bisa sold out, ya Anda tunjukkan. Mulai apa strateginya? Anda buat brand, kemudian Anda brandingkan. Bagaimana caranya? Ya seperti saya jelaskan tadi, semua gunakan media yang ada. Untuk apa? Iya, mancing dengan 10 kail itu lebih berpeluang daripada cuman mancing pakai 1 kail. Nah, jadi kita tunjukkan dengan berbagai cara, yang penting halal gitu kan. Kadang yang namanya era saat ini, era digital itu kalau kita hidup di kampung gitu kan, banyak sekali pemuda-pemuda yang bisnis online tiba-tiba kaya gitu, tonggolnya mesti rasan-rasan, wah ini ngiu setan gitu kan, itu dituyul kan gitu kan. Ya itulah pemikiran konvensional yang mungkin ya tidak perlu Anda sebagai milenial, pemirsa di rumah, sebagai pengusaha-pengusaha, baik itu pengusaha yang udah senior ataupun pemula, tidak perlu berpikir seperti itu. Jadi rezeki itu ketika Anda cari dengan benar, Anda upayakan, Anda kerjakan, ya insya Allah rezeki itu akan datang. Kuncinya satu, strategi pemasarannya bagus. Kedua, produknya berkualitas. Ketiga, layanannya juga berkualitas. Nah, 3 ini saya selalu tekankan pada pelanggan. Bagaimana kalau kita ngomong yang namanya layanan? Kuncinya satu, senantiasa layani dengan hati. Nah, jadi konsep seperti ini. Senantiasa layani customer Anda dengan hati. Maka customer Anda akan jatuh hati. Tetapi hati-hati, kalau Anda melayani customer Anda setengah hati, maka customer Anda akan pindah ke lain hati. Nah, jadi itu adalah quotes dari ini gitu kan. Ya, ini tidak hanya dengan customer loh. Jadi untuk pemirsa di rumah, mungkin di YouTube, kelompok KKN 54, Anda punya pacar, kalau Anda melayani setengah hati, mereka juga akan pindah ke lain hati gitu kan. Jadi itu gitu kan. Kuncinya dengan hati gitu kan. Jadi harus tetap fokus melayani dengan hati, seperti itu, Mbak. Jadi yang paling utama juga tetap branding ya Pak? Branding dulu. Jadi branding harus kita tunjukkan. Untuk apa? Untuk supaya customer itu tahu produk kita. Nah, ketika mereka tahu, apa strategi yang bisa diambil yang lain? Misalkan kalau di desa KKN di 54 itu di desa mana Mbak? Sumberingin gitu. Sumberingin itu kalau nggak salah kerajinannya genteng itu ya? Iya. Genteng, kemudian bata. Iya. Kemudian, ya jadi jujur saya itu wilayah Ngunut itu banyak sekali memahami gitu. Jadi Bapak Ibu yang kebetulan mungkin melihat acara podcast ini, saya itu mantan marketingnya bank, saya 14 tahun kelilingan di seluruh daerah di Tulungagung, Kediri Raya saya tahu, termasuk Ngunut.
Ngunut itu adalah kecamatan dengan potensi yang luar biasa. Bahkan kemarin itu saya baru menghadiri yang namanya forum BUMDes sekecamatan Ngunut. Jadi baru kemarin, jadi hari kemarin tanggal berapa? Tanggal 22 ya, 21. Jadi hari Senin kemarin saya datang ke sana. Kita ngobrol banyak hal dengan komunitas BUMDes, dengan pemerintah kecamatan dan PMP Tulungagung bahwa memang Ngunut itu memiliki potensi luar biasa. Salah satu indikatornya apa? Kalau mungkin pemirsa di YouTube atau mungkin teman-teman KKN di Ngunut itu harga tanahnya luar biasa tinggi. Paling rata-rata tertinggi di Tulungagung. Kenapa? Karena banyak orang punya duit di sana. Dua, di sana jualan warung itu semuanya laris. Kenapa? Karena penduduknya nggak ada yang masak. Karena kenapa? Semuanya bekerja. Ada industri bergerak di sana. Itulah bisnis di sana. Makanya ketika bilang ngomongin sumber ingin ya tadi, itu memang potensinya adalah bata, genting dan sebagainya. Brandingnya bagaimana? Ya memang produk-produk seperti itu kan tidak bisa kita jual secara online, ya kan? Kita kirim, bayangkan Anda kirim batu bata ke Jakarta gitu kan, di online kan gitu, pusing nanti jasa pengirimannya gitu kan. Bagaimana strateginya? Ya paling tidak kita kerjasama dengan toko bahan bangunan, kita bekerja sama dengan developer, kita bekerja sama dengan para pemborong. Beri insentif produk kita, misalkan Pak, ayo jenengan carikan pembeli, nanti dari sekian Anda tak kasih fee sekian. Itulah strategi bagaimana kita meningkatkan reseller. Jadi semakin sering kita berhubungan dengan orang, semakin sering kita silaturahmi, maka rezeki itu akan datang. Dalam Islam menjelaskan bahwa ketika kita mau bersilaturahmi, Tuhan itu akan memanjangkan usia kita dan membuka lebar pintu rezeki kita. Makanya Anda perbanyaklah silaturahmi ketika Anda mau jualan. Itu kuncinya. Relasi, koneksi, seperti itu. Kemudian alasan UMKM itu jarang melakukan branding daripada perusahaan yang besar itu gimana Pak? Oke, jadi terima kasih Mbak. Jadi mungkin saya bercerita flashback ke belakang. Saya keluar dari BRI tahun 2019. Saya 2014 sudah wanti-wanti kepada seluruh nasabah saya. Saya punya portofolio itu sekitar hampir 200 miliar waktu saya di BRI. Portofolio yang saya kembangkan ke pelaku-pelaku usaha, ke nasabah-nasabah saya. Dari nasabah saya itu ada sekitar hampir 200 nasabah yang sudah connect dengan yang namanya digital itu sekitar nggak sampai 10%. 2014 saya sudah ngomong sama nasabah-nasabah saya, pelaku UMKM di Tulungagung. Bapak, Ibu, monggo silakan Anda belajar yang namanya digitalisasi. Apa contohnya? Anda transaksinya pakai mobile banking, jangan menggunakan cash. Gitu. Kemudian Anda coba pasarkan melalui marketplace. Pada waktu itu udah ada marketplace. Tapi sebagian besar nasabah-nasabah saya bilang, kita udah nyaman dengan cara ini gitu kan. Kita udah terbiasa dengan cara ini dan ini masih jalan. Saya cuma bilang, suatu saat Anda akan terbentur pada sebuah kondisi di mana Anda akan merasa tertekan dengan kondisi sekarang. Bilalah 2020 ada corona. Saya bukan peramal, saya bukan Ki Joko Bodo, bukan. Cuman saya memprediksi bahwa ketika kita tetap stay pada comfort zone, suatu saat kita akan terbentur pada suatu kondisi yang kita kalau tidak mau belajar, kita akan mati. Kesulitan. Itulah namanya dalam bukunya Renal Kasali 2011 diceritakan ada yang namanya disruption. Era disruption. Dan 2020 lah era disruption. 2020 saya banyak ditelepon sama nasabah-nasabah saya, kayak sudah saya di BRI, ditelepon, bener Pak, apa kata jenengan dulu gitu. Mereka baru tersadar ketika udah terbentur. Makanya ketika Anda menjadi pengusaha muda, Anda menjadi seorang pebisnis, 3 kunci Anda sukses. Adaptif, responsif, dan inovatif. Anda jangan menunggu berubah ketika ada hal yang membuat Anda harus berubah. Anda jangan menunggu perubahan ketika terjadi krisis. Tapi Anda harus memprediksi apa yang akan terjadi masa yang akan datang, apa peluang yang Anda bisa Anda kembangkan, dan segera Anda kembangkan. Jadi itulah konsepnya bahwa ketika kita mau belajar, ya intinya kita akan memperoleh jalan. Konsepnya menurut saya tadi saya jelaskan bahwa belajar itu mulai dari buayan sampai liang lahat gitu kan. Dan dalam satu surat dalam Al-Qur'an gitu kan, mohon maaf nanti kalau salah saya dikoreksi karena saya bukan jurusan tafsir gitu kan. Jadi bukan jurusan ilmu apa itu Al-Qur'an lah. Jadi saya jurusan ekonomi. Dalam satu surat dijelaskan bahwa Tuhan itu akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ilmu ini tidak hanya ilmu akhirat gitu, ilmu agama gitu, ilmu dunia itu juga sebagai ilmu. Kalau Anda punya ilmu, Anda itu pasti mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Anda belajar bisnis dari sekarang apa yang perlu dikembangkan, nanti Anda bisa melakukan yang namanya perubahan. Ingat bahwa era itu tidak statis, era itu dinamis, bergerak terus, zaman bergerak terus, berubah gitu kan. Teknologi juga berubah, Anda harus mengikuti tren-tren yang berkembang.
Contohnya saya boleh mengutip satu orang terkaya, bukan orang terkaya. Ada anak muda, pasangan anak muda dengan, kalau Anda cari nanti di Instagram, tagline akunnya adalah Juragan99. Namanya itu ada yang memiliki MS Glow. Ya kan, MS Glow itu yang perempuan-perempuan pasti pakai skincare lah gitu kan. Kadang itu saya heran gitu sama mahasiswa saya gitu kan, mereka sibuk pakai skincare padahal belum ada someone yang care gitu kan. Ya kan, jadi ya ini nggak nyindir, ini nggak nyindir, cuman ya just joke aja lah gitu kan, biar kita santai gitu kan. Nah, jadi skincare itu sekarang luar biasa booming. Benar, Pak. Banyak sekali produk-produk kecantikan gitu kan, suntik putih juga gitu kan. Jadi ya memang seperti itu lah, eranya seperti itu. Sekarang MS Glow itu mengawali bisnisnya, dia sama dengan saya, dia adalah mantan bankir. Iya, benar. Iya kan, Saya mantan tahu, bankir Pak. sama seperti saya Iya. gitu kan. Tapi dia sudah berpikir jauh ke depan. Dia mau mulai bisnis kecantikan dengan cara online. Iya. Pada waktu itu akhirnya berkembang, sekarang dia sudah memiliki pabrik dengan sistem maklumnya. Dan beberapa waktu yang lalu saya melihat di reviewnya Fitra Eri, dia adalah anak muda yang telah membeli jet pribadi. Wow. Dengan harga hampir 200 miliar. Anak muda seusia saya, lebih tuan saya gitu. Bayangkan bagaimana caranya, ya dia punya insting gitu kan. Oh, nanti 10 tahun yang akan datang ini loh. Makanya Anda harus terus belajar. Apa yang belum Anda kembangkan di sini Anda pelajari. Belajar itu tidak menunggu Anda terpaksa, tapi Anda belajar apapun gitu kan. Ya, kita belajar di media apapun sekarang nggak bisa gitu kan, tidak kesulitan gitu kan. Makanya kita belajar terus. Nah, supaya apa? Ya supaya kita menjadi orang yang diangkat derajatnya, beberapa derajat di dunia gitu kan. Belajar ilmu ekonomi bisnis. Seperti itu, Mbak. Kemudian ada beberapa jenis branding. Yang pertama itu personal dan yang kedua corporate branding. Oke. Nah, mana yang lebih penting untuk UMKM saat ini? Oke, jadi ketika kita ngomongin namanya UMKM, jadi UMKM itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi berdasarkan Undang-Undang 21 nomor 2008 kalau nggak salah itu ada stratifikasinya. Kalau usaha mikro itu karyawannya berapa, modalnya berapa, kecil berapa, menengah berapa. Jadi ketika kita mau yang namanya usaha branding, ketika kita mau membentuk yang namanya corporate branding, itu harus dibentuk dari personal branding. Seperti ini misalnya, saya mengambil contoh perusahaan yang besar. Anda menjadi bagian dari perusahaan yang besar. Nah, kemudian Anda harus memposisikan Anda bisa melakukan yang namanya personal branding yang bagus. Caranya bagaimana? Anda berperilaku baik di masyarakat, Anda attitude-nya baik, sopan, murah senyum. Itu secara tidak langsung Anda membranding perusahaan Anda. Orang kan bilang, oh itu loh karyawan perusahaan A, kok baik. Pasti nanti karyawan-karyawan yang lain juga baik. Gitu kan? Sama ketika Anda seperti ini, Anda mahasiswa IAIN Tulungagung, tiba-tiba Anda berperilaku kasar di luar yang mabuk gitu kan, berkelahi tawur. Orang akan nyebut nih, kalau mahasiswa IAIN seneng tawur. Padahal tidak semua mahasiswa IAIN seneng tawur gitu kan. Iya, Itulah yang namanya personal branding satu orang itu bisa mempengaruhi corporate branding semuanya. Makanya ketika Anda menjadi bagian dari korporasi, Anda menjadi seorang pebisnis, usahakan Anda berperilaku yang baik, sopan santun ketika Anda menggunakan seragam atau name tag atau emblem corporate Anda. Supaya apa? Nanti corporate itu bagus brandingnya dari masyarakat. Misalkan perusahaan A, karyawannya baik-baik, orang selalu menyimpulkan, oh perusahaan itu karyawannya baik-baik ya. Dalam mindset mereka, semua karyawan perusahaan itu memiliki akhlak, memiliki attitude yang baik. Dan itu yang akan membranding perusahaan kita. Semuanya dipukul rata. Iya gitu kan, manusia itu, orang Indonesia itu, kalau saya boleh bilang adalah look book just from the cover gitu kan. Iya, hanya melihat orang dari covernya gitu. Kalau ada yang laki-laki diem pakai kopiah itu selalu diidentikan dengan soleh gitu kan, perempuan-perempuan yang tergila-gila gitu kan. Laki-laki juga gitu, kalau ada perempuan yang diem, pendiam, solehah gitu kan, tapi belum tentu kan gitu kan. Itulah yang namanya people just look book just from the cover gitu kan. Dan kita harus merubah pola itu. Bagaimana saya menjadi seorang marketing ketika melihat orang itu, saya tidak selalu tidak serta-merta menyimpulkan. Saya lihat dulu, saya pelajari dulu. Makanya dalam perbankan ada yang namanya analisa gitu kan. Nah, kita analisa karakternya bagaimana. Itu adalah ilmu saya ketika saya masih di perbankan. Saya selalu menganalisa karakter orang. Saya tidak pernah menyimpulkan orang dari sampulnya. Saya punya satu nasabah kaya raya, dia punya 3 SPBU. Tapi hal uniknya adalah ketika dia datang ke bank untuk nyetorkan uang, dia pakai baju pemulung. Itu ada gitu nasabah saya gitu kan. Uangnya ditaruh di kebo, dinaikkan sepeda.
Kenapa? Orang tidak akan pernah berpikir bahwa dia adalah seorang kaya raya. Iya, bener itu. Nah, Kamuflase. iya, satu lagi saya punya nasabah di Ngunut itu besar sekali. Besar pabrik, sekelas pabrik, karyawannya ratusan. Dia itu kalau ke bank ngambil uang selalu pakai mobil yang ambulan. Jadi di rumah itu mobil dinas untuk urusan perbankan dia pakai mobil ambulan. Dia punya ambulan sendiri di rumah, gitu kan? Bener ini. Jadi dia kalau ke bank itu langsung ke belakang naik mobil ambulan. Orang nggak ngira kalau itu adalah mobilnya perusahaan. Nyatanya sampai sekarang juga tidak dilarang gitu kan punya ambulan gitu kan. Ternyata ambulan itu adalah operasionalnya dia untuk nganterin duit. Nah itulah yang namanya bahwa orang itu akan selalu melihat orang dari sampulnya, melihat orang dari covernya gitu kan. Makanya sekarang ya kita sebagai orang yang kita mahasiswa IAIN gitu kan, ya yang namanya media sosial itu jangan hanya untuk membranding kita, membranding hal-hal yang negatif. Maksudnya jangan mau menjadi orang yang kelihatan kaya, tapi jadilah orang yang benar-benar kaya. Sekarang banyak sekali orang yang mau kelihatan kaya tapi nyatanya tidak kaya gitu kan. Tidak kaya. Ya itulah Anda ketika Anda menjadi anak muda, jadilah orang yang benar-benar kaya, bukan hanya kelihatan kaya. Caranya bagaimana? Salah satunya berbisnis. Nah, jadi bagaimana kita menjalankan usaha. Seperti itu, Mbak. Jadi yang paling penting tetap perbaiki personal branding, nanti corporate brandingnya akan mengikuti ya. Benar. Jadi ketika Anda mau perbaiki diri Anda, sama ketika Anda jualan gitu kan. Istri saya setiap hari hampir setiap hari yang kita mengantarkan istri ke pasar. Istri saya itu ketika sama pedagang itu juga ada satu pedagang gitu kan. Nah, beberapa waktu yang lalu kita belanja ke pedagang baru. Ketika istri saya pakai uang besar, uang 50.000 gitu kan, padahal belinya cuma 10.000, pedagangnya marah-marah gitu kan. Nah, itu adalah sebuah attitude yang saya rasa tidak baik gitu. Kenapa? Orang ketika mau beli produknya 10, mending dia ngomong, mohon maaf Mbak, kita belum ada kembalian, mungkin ditukarkan. Dia marah-marah gitu. Ya, istri saya ngomong sampai kapanpun saya tidak akan belanja di tempat itu. Nah, itulah strategi yang salah. Ketika Anda mendekati orang, ketika Anda berhubungan sama orang, selalu berbuatlah senyum itu penting. Makanya saya orang bank itu selalu punya tagline senyum, sapa dan salam. Nah, itu penting. Anda ketika melayani customer Anda selalu menggunakan itu adalah bagian dari branding. Jadi Anda tersenyum pada pelanggan Anda, memberikan salam pada pelanggan Anda dan sapa pada mereka. Ya, mereka akan nyaman dengan Anda, nyaman dengan layanan Anda. Endingnya apa? Ketika mereka butuh produk Anda, mereka kembali. Kedua, ketika ada orang lain butuh produk yang sama dengan mereka menceritakan Anda. Itu kuncinya. Benar. Ya, nama baik. Benar. Penting sekali, Pak. Itulah yang namanya dalam istilah marketing itu ada teorinya. Teorinya adalah word of mouth, komunikasi kedok tular. Nah, itu teori gitu kan. Prakteknya bagaimana? Prakteknya contohnya seperti ini. Anda kalau punya uang 2 juta, Anda butuh handphone, Anda tidak mungkin bawa uang 2 juta itu ke counter, kemudian nanya sama sales counternya mau beli handphone harga 2 juta. Saya yakin enggak. Apa yang Anda lakukan? Anda nanya kawan Anda yang lain gitu kan. Atau mungkin Anda lihat reviewer yang ada di YouTube gitu kan. Untuk apa? Untuk mencari testimoni apa produk yang bisa dipakai. Mana yang bagus? Bener. Bener gitu kita kan. Scroll dulu baru nanti menentukan produk. Anda kan nggak percaya sama marketingnya counter kan? Ya jenis marketingnya tuh kecap mesti nomor 1, nggak ada kecap nomor 17 kan gitu kan. Jadi mereka selalu bilang, oh produk saya nomor 1 unggul gitu kan. Nggak ada yang mereka bilang nomor 27. Nah makanya Anda strateginya cari produk ke kawan, ke rekan atau ke HP melalui reviewnya yang ada di YouTube seperti itu. Soalnya sekarang masyarakat kita itu kan sering ngomongin produk, nanti diikutin pasti seperti itu. Iya, makanya dalam istilah marketing itu ada yang namanya leader opinion. Nah, jadi ini ilmu baru lagi itu. Apa itu leader opinion? Jadi sekarang eranya adalah setiap orang itu punya komunitas. Komunitas motor kalong, motor Vespa, semuanya punya komunitas. Bahkan emak-emak itu semua komunitas ada gitu kan, majelisnya macam-macam, majelis yasin, talil, bahkan majelis gibah juga ada gitu kan. Tapi jangan ditiru dalam majelis gibah gitu kan. Jadi intinya bahwa mereka punya komunitas dan saya yakin bahwa setiap komunitas itu pasti ada satu orang yang menjadi trend center gitu kan. Benar. Paling dipercayai. Itulah dalam marketing namanya leader opinion. Bagaimana strateginya? Kita sebagai penjual dekati orang itu. Kasih produk lu jajalan, ceritakan karo koncomu, selesai. Mereka kan bercerita, komunitasnya lain mesti pasti percaya. Sama saat ini ketika dealer motor itu dia selalu membuat yang namanya komunitas komunitas NMAX, Megapro komunitas Megapro, macam mereka adalah komunitas yang dibiayai oleh dealer. Tujuan supaya apa? Satu, mereka kuasai ketua komunitasnya. Nanti ketika mereka ada kerusakan kendaraan, spare partnya rusak, pasti mereferensikan produk yang ada dari dealernya gitu kan. Nah, itulah strategi dalam marketing bagaimana kita memegang yang namanya leader opinion. Dan itu Anda pun harus punya strategi itu. Anda punya bisnis makanan,
Anda kunjunglah satu desa ke ketua majelis yasinnya, Bu, monggo lah jenengan pasarkan nanti kalau ada dapat satu tak kasih fee Rp50. Itu adalah cara gitu kan. Cara kita untuk menjual lebih banyak. Apakah itu dilarang? Kan enggak kan? Mau Tidak. kita ngasih secara ikhlas gitu kan, dia juga nggak minta, itulah strategi. Ketika kita punya banyak strategi dalam menjual, ya insya Allah produk kita akan terbeli. Seperti itu, Mbak. Ini saya sambil minum boleh ya? Boleh, silakan, gitu Pak. kan. Jadi ya, Nggak apa-apa. saya ngomong setengah jam juga sat ini gitu Mbak ya. Jadi kita ngomongnya santai aja Mbak gitu kan, Iya, sambil benar. minum, mungkin jangan juga minum nggak apa-apa gitu kan. Jadi ya ini adalah minggu-minggu terakhir KKN dan Iya. harapan saya bahwa teman-teman di kelompok 54 ini bisa memberikan kontribusi pada desa Sumberingin gitu kan. Amin. Semoga. Bisa memberikan sebuah perubahan, bisa memberikan sebuah ide-ide baru kepada masyarakat Sumberingin yang notabene adalah pelaku usaha di bidang genteng, batu bata dan sebagainya. Seperti itu, Mbak. Baik, untuk yang terakhir ya Pak. Iya. Ketika kita sudah nge-branding, nah itu kan pasti ada lagi usaha yang baru, yang lebih kreatif. Nah, gimana sih kita itu mempertahankan branding itu agar kita bisa bersaing dengan produk yang baru tersebut? Oke, terima kasih. Jadi memang kalau saya bilang tadi, ketika kita menjadi seorang pebisnis harus adaptif, responsif, inovatif. Adaptif terhadap apa? Terhadap perubahan. Jadi yang namanya dalam marketing itu ada yang namanya customer behavior, perilaku konsumen. Iya. Nah, perilaku konsumen simpelnya seperti ini. Saya bilang mungkin mahasiswa itu seneng sama yang namanya sate gitu kan. Makan sate itu enak gitu, sate kambing itu anget enak. Dan saya yakin ketika setiap hari makan sate selama 1 bulan, orang itu akan pengen ya tempe menjes gitu kan, tahu. Meskipun enak, mereka bosan. Iya. Itulah perilaku konsumen. Ketika kita punya produk, kita hanya jual produk yang sama, tidak ada inovasi, stuck seperti itu, mereka akan bosan customer itu. Strateginya bagaimana ya? Kita lakukan yang namanya survei pasar. Kita lihat kira-kira pasar itu butuh opo, piye senengi. Peluangnya harus kita garap ya kan. Kalau dalam bisnis ada yang namanya studi kelayakan bisnis. Menurut saya itu adalah studi kelayapan bisnis gitu kan. Anda kelayapan, lihat di lapangan apa sih yang dibutuhkan customer, apa yang dibutuhkan pelanggan, Anda garap di situ. Kenapa? Karena customer itu adalah orang yang bosan. Harus ada yang namanya Anda responsif dan Anda inovatif terhadap produk yang dimiliki. Tujuan supaya apa? Ya supaya customer itu ya tidak bosan. Contohnya seperti genteng aja lah. Iya. Genteng itu kalau dulu orang genteng bikin batu bata dari tanah liat seperti itu. Sekarang inovasi genteng udah macam-macam. Ada genteng keramik warna-warni, macam-macam. Ada genteng yang model gavalum gitu, macam-macam. Itulah yang namanya inovasi. Sekarang customer itu ya juga mereka milih gitu kan. Makanya ketika kita punya produk, mungkin bentuk gentengnya ya dikasih variasi. Sekarang di perusahaan genteng juga ada yang bikin patung Garuda, patung jago ditancapkan di atas genteng. Itulah yang namanya inovasi. Itulah yang namanya kreasi. Kenapa? Customer itu orang yang bosan. Kalau kita hanya memberikan produk yang sama setiap waktu, tidak ada yang namanya pembaruan, tidak ada yang namanya inovasi, ya mereka itu akan bosan. Makanya strateginya mungkin bagi masyarakat Sumberingin, ya monggo selalu kenali apa yang dibutuhkan pelanggan. Ingat, menjadi pebisnis itu jangan pernah alergi sama kritik dan saran. Benar. Itu yang harus Anda catat. Mungkin pengusaha pengrajin genteng, pengrajin batu bata, ketika dikritik pelanggan Anda, jangan marah gitu kan. Jangan pernah membalas kritikan dengan makian. Itu adalah handling komplain yang salah. Ketika orang mengkritik, itu berarti orang itu sayang sama Anda. Sama, misalkan mbaknya punya pacar gitu kan. Anda jalan berdua, tiba-tiba pacar Anda nggak pakai parfum, bau gitu kan. Kemudian Anda kritik gitu kan, bau gitu kan. Apakah Anda benci? Enggak kan, Anda sayang supaya dia mau pakai parfum, mau berubah, mau lebih baik. Iya, benar. Seperti itu, bisnis juga seperti itu. Kalau Anda punya pelanggan Anda komplain, pelanggan Anda mengkritik Anda, jangan marah. Itu adalah bukti sayang pelanggan Anda kepada Anda. Untuk apa? Supaya Anda mau berbenah, supaya Anda mau berubah, dan akhirnya produk Anda menjadi yang lebih baik. Jadi seperti itu. Jadi kita harus tetap positive thinking pada pelanggan. Jadi ingat, mungkin Anda sebagai seorang pebisnis itu harus berpikir bagaimana Anda menjadi orang sukses. Bedanya apa orang sukses dengan orang gagal? Orang sukses itu selalu punya banyak cara. Orang gagal selalu punya banyak alasan. Orang sukses selalu bilang, kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Tapi kalau orang gagal selalu bilang, kalau orang lain bisa, kenapa mesti saya? Nah, jadi itulah Anda harus punya mindset bagaimana Anda bisa memberikan sugesti positif kepada Anda, mindset yang bagus kepada Anda. Tujuannya supaya apa? Supaya ketika Anda menjalankan bisnis, ya bisnis Anda tetap berjalan.
Sekarang bukan waktunya kita saling menyalahkan corona apalagi gitu kan. Gara-gara corona usahaku. Nah, jadi ingat bahwa keono syukur ben lali rasane sambat. Benar. Nah, ya kan, ketika Anda berbanyak syukur, meskipun dengan kondisi seperti ini tetap mencari upaya, mencari cara, ya Tuhan itu akan memberikan jalan. Jadi seperti itu. Adalah sebenarnya orang itu kalau mau sukses pasti mengalami yang namanya kegagalan ya. Gagal itu adalah alat untuk mencapai kesuksesan. Jadi memang ketika orang mengalami kegagalan itu mereka belajar dari kegagalan. Saya boleh bercerita lagi, saya punya pengalaman banyak sekali nasabah yang saya dampingi dan mereka punya usaha dan saya bilang 80% dari mereka itu rata-rata memulai bisnis dari nol. Jadi ketika ada mahasiswa anak muda bilang bahwa usaha itu harus diawali dengan modal, itu salah. Usaha itu diawali dengan niat, nekat, semangat. Itu aja. Kenapa? Banyak sekali orang-orang sukses yang tidak bisa saya ceritakan satu-satu. Mayangkara itu yang punya grup SPBU banyak, awalnya juga jualan minyak tanah keliling. Ada saya punya nasabah dulu yang punya dealer, awalnya jadi makelar. Semuanya mengawali dari nol. Kenapa? Ketika mereka mengawali dari nol, ketika gagal mereka bangkit lagi. Ketika gagal mereka bangkit lagi. Dan akhirnya mereka memiliki cara untuk sukses. Beda kalau orang udah instan dapat uang gitu kan. Dapat uang 2 miliar gitu kan. Dikasih uang bingung, pasti nanti dibelikan mobil, belikan rumah, selesai, nggak produktif gitu kan. Makanya ketika kita usaha, di dunia ini tidak ada yang otomatis kan. Bahkan perangkat otomatis pun masih butuh proses untuk mereka berfungsi sempurna. Benar. Nah, itu harus kita pengujian, Pak. Benar gitu kan. Semua tidak ada yang otomatis, semuanya butuh proses. Jadi Anda pebisnis, Anda anak muda, ketika Anda mau sukses juga harus berproses. Ketika Anda mau berproses, maka sukses akan bisa Anda akses. Itu kuncinya. Nah, benar sekali, Pak. Baik, terima kasih ya Pak atas waktunya untuk perbincangan hari ini, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih sama-sama, Mbak. Terima kasih atas waktunya juga. Oke. Iya, jadi sukses buat kelompok 54. Amin. Tetap kompak gitu kan. Ya, semoga konten ini bisa memberi manfaat bagi pelaku usaha, bagi pebisnis, khususnya di daerah Sumberdingin, dan bagi pelaku usaha yang ada di Tulungagung. Terima kasih banyak, Mbak. Oh ya, saya minta satu statement Bapak untuk penutup hari ini. Oke, jadi penutup hari ini ya paling tidak jangan pernah menyerah, tetap semangat dengan kondisi apapun. Tuhan itu memberikan sesuatu sesuai dengan takaran. Tuhan itu memberikan ujian pada manusia itu sesuai dengan ukuran masing-masing. Ketika kita kuat, kita senantiasa mau bersyukur, Tuhan itu akan memberikan cara kita untuk menjadi berhasil. Ingat bahwa kegagalan itu adalah langkah utama kita untuk bagaimana kita mencapai keberhasilan. Kegagalan itu adalah alat kita untuk belajar bagaimana kita menjadi orang pribadi yang lebih baik untuk akhirnya kita bisa meraih yang namanya kesuksesan. Seperti itu, Mbak. Terima kasih, Bapak. Oke, untuk kesimpulan podcast hari ini adalah branding itu sangat penting dilakukan. Dan perbaiki dulu personal branding agar corporate branding tersebut dapat berjalan secara efektif. Terima kasih untuk podcast hari ini. Saya Dia Apriani sebagai host. Apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja jika tidak ada kepentingan. Terima kasih.